Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di podcast Ramadan bersama saya sebagai host pada malam hari ini. Nah, kali ini di segmen yang terbaru kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, yaitu alumni dari Pondok Al-Falah. Kita sambut tamu tersebut yaitu Mas Imam. Terima kasih sudah mengundang saya, Mas. Saya juga berterima kasih sudah mau datang di podcast hari ini. Sekarang coba perkenalan dulu dari Mas Imam, apa aja? Oh, baik. Perkenalkan, nama saya Imam Masudin. Rumah saya Ketawang, Gerabak, Magelang. Saya alumni Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Falah baru kemarin. Benar kan, Mas? Nah, kali ini di segmen hari ini kita mempunyai tema yaitu menjaga hubungan santri, yaitu ta'aluk kepada guru saat menjadi alumni. Nah, ngomong-ngomong tentang ta'aluk, apa sih menurut Mas Imam pengertian ta'aluk kepada guru itu? Ta'aluk kepada guru. Ya, Secara dasarnya, ta'aluk itu memiliki arti hubungan atau keterkaitan. ya, Hubungan bisa terjadi, sebuah hubungan itu adanya dua hal, satu dan yang lainnya. ya, Misal, contoh hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan kita kepada alam, mungkin kepada benda juga bisa. Dan yang paling penting yang harus kita jaga itu memang hubungan kepada Allah. Tapi yang tidak kalah penting, hubungan kepada sesama manusia. ya. Nah, kalau hubungan kepada guru itu menurut saya ya sangat istimewa. Adanya hubungan kita seorang santri kepada guru kita yang notabene seorang kiai, itu awalnya itu didasari oleh keterkaitan antara kita ketika sedang menimba ilmu kepada beliau. Kita nyantri itu tidak hanya serta-merta menerima apa yang beliau sampaikan, tapi ketika kita nyantri di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Al-Falah ini, terdapat berbagai hal yang bisa menjadikan pondasi ta'aluk antara seorang santri kepada gurunya itu sangat kuat. Yang pertama, keterkaitan antara emosional seorang guru kepada santri, baik dalam hal apapun, kenyamanan yang beliau berikan kepada kita, kasih sayang yang beliau berikan kepada kita, perhatian beliau bahkan sampai memperhatikan kita seorang santri dan bukan siapa-siapa dari seorang guru, sangat detail. Kita diperhatikan dengan Masya Allah. Mengingatnya itu kadang suka membuat saya sedih ya. Sekarang membahas ta'aluk kepada guru. Pokoknya itu sangat luar biasa Mas. Iya, kalau ta'aluk kepada seorang guru itu sangat istimewa. Karena hubungan ta'aluk seorang santri kepada guru itu bisa masuk ke ranah spiritual. Ketika kita merasa gundah, ketika kita memiliki sebuah masalah, sebenarnya itu seorang guru itu juga mengetahui kalau kita itu sedang memiliki masalah. Beliau juga ikut mendoakan. Kadang juga kita sendiri ketika sedih atau apa, bisa dicontohkan melihat atau bahkan sowan kepada guru itu, masalah itu seketika hilang. Abi pun juga seperti itu. Abi kan selalu mentarbiah kita ketika sedang ngaji dulu. Beliau juga selalu mencontohkan. Bahkan sampai sekarang ini pun, walaupun Abi itu sudah menjadi sosok kiai yang sangat terkenal di kalangan masyarakat, tapi beliau masih tetap menjaga ta'aluknya kepada guru-gurunya. Sebagai contoh, dulu itu seingat saya ya Mas, Abi itu ketika ada masalah atau ada
ingin mempunyai apa Itu aja. suatu hajat itu selalu bisa sowan kepada guru, walaupun guru beliau itu ada di pelosok, tapi kan yang di pinggir Tinggarjo itu masih banyak. Beliau selalu mendahulukan seorang guru, dan itu juga menjadi salah satu teladan saya kepada Abi untuk sebisa mungkin meniru yang beliau ajarkan dan beliau lakukan. Iya. Kalau dari Mas Imam, taluk apa aja yang kayak udah dicontoh gitu? Aduh, kalau kawasan saya itu kalau saya mencontoh Habib itu masih terlalu jauh, tapi paling enggak ya ketika saya masih di pondok pesantren itu ta'aluk yang Habib bangun itu sangat luar biasa. Jadi gini loh Mas, ketika keterkaitan hubungan antara saya dengan kiai saya itu melahirkan sesuatu yang dinamakan akhlak. Iya. Yang dinamakan akhlak kan saya ini akan selalu berusaha menghormati beliau, bahkan sampai dipandang orang-orang itu yang viral ini, bahkan seorang santri, hormat seorang santri kepada gurunya itu jika dipandang oleh orang luar itu dikatakan feodalisme. Sebegitunya orang-orang, padahal itu ya cara saya sendiri untuk menghormati guru saya. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau perintahkan, insya Allah akan selalu saya jalankan dan selalu saya perhatikan. Mungkin itu. Ta'aluk kepada guru yang Mas Imam merasakan dari jadi santri di Al-Falah sama pas udah jadi alumni itu apa sih Mas? Ya kalau dari mulai saya nyantri sampai sekarang itu insya Allah rasa ta'aluk saya itu masih tetap sama. Saya selalu mendahulukan guru-guru saya ketika saya ingin melakukan hajat. Saya ingin memiliki, saya mau tes, mau ujian, saya juga selalu pamitan kepada Abi itu ya usaha saya meminta doa untuk kelancaran saya. Itu Mas, ta'aluk itu juga melahirkan itu sesuatu yang spiritual yang tidak memberikan pengalaman juga pada saya. Ada rasa marem lah istilahnya, rasa marem kalau saya itu sudah meluapkan apa yang ingin saya lakukan. Itu saya meminta saran kepada Abi. Kalau dari Mas Imam, cara buat menjaga hubungan itu dari ta'aluk dari guru sama Mas Imam itu apa aja? Ya saya selalu berusaha untuk yang pertama selalu mendoakan. Yang pertama itu selalu mendoakan, itu pasti. Seluruh alumni itu pasti juga selalu mendoakan gurunya. Tapi alumni lain itu kan, teman-teman saya yang sudah menjadi alumni itu rumahnya kan jauh-jauh, jadi jarang sowan ke dalam. Ya alhamdulillahnya saya itu rumahnya deket sini, jadi sering sowan, sering berinteraksi ke pondok pesantren, sering ketemu kepada Abi, keluarga dalam, dan insya Allah itu menjadi jalan saya untuk selalu menjaga rasa ta'aluk ini kepada guru saya yang ada di sini. Kan itu misal ada santri terus kayak kelakuannya tuh kurang kalau sebagai alumni. Nah Mas Imam tuh kayak melihat santri itu kurang ta'aluknya pada kayak Abi gitu. Itu tanggapnya Mas Imam gimana itu? Gimana ya Mas, kalau itu kan personal ya, tapi ya itu saya nggak bisa memberikan tanggapan apapun. Tapi kalau bisa itu dibenahi hal seperti itu. Ta'aluk kepada seorang guru, bahkan kepada sesama manusia, kepada orang tua dan yang lain, itu memberikan banyak sekali energi positif, banyak sekali dukungan kepada diri kita. Ya untuk teman-teman yang mungkin kurang atau belum bisa memperkuat hubungan antara seseorang
murid kepada guru ya sebisa mungkin segera diubah, Ya, ubah. karena itu sangat merugi sekali, sangat merugi sekali. Ini kan Mas Mam sebagai alumni pondok pesantren, Iya. apa sih kesan dan pesan buat santri-santri apa sekarang yang masih berjuang kan? Oh, iya. Mas Imam kan udah jadi alumni ya, alhamdulillah. Coba utarakan kesan dan pesan buat santri-santri apa? Untuk kesan dan kesan untuk para santri itu ya maksimalkanlah ketika berada di pondok pesantren untuk selalu belajar. Saya itu juga memiliki apa ya, rasa gelo kalau bahasa Jawanya itu. Kenapa dulu saya itu nggak bersungguh-sungguh, itu pasti ada. Rasa gelo itu pasti ada. Dan terlebih lagi untuk para santri yang sekarang, karena saya kan di luar sana juga sering berinteraksi, mulai dari anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA kan saya juga sering berinteraksi kan, saya juga masuk ke ranah mereka kan. Itu mereka itu memiliki kebiasaan malas, kurang bersungguh-sungguh, daya semangatnya itu kurang. Dan saya lihat para santri di sini tuh ya cukup semangat tapi belum maksimal kan, gitu itulah. Ya kalau bisa dimaksimalkan ya diusahakan maksimal. Kalau sudah menjadi alumni itu pasti rasa apa ya, gelo itu pasti ada. Kenapa dulu kok enggak sungguh-sungguh, kenapa kok gini, kenapa dulu kok gini. Itu baru terasa sekarang. Kalau masih jenengan masih nyantri di sini belum terasa perasaan seperti itu. Kecewa terhadap diri sendiri itu baru terasa itu sekarang. Ketika sudah mentas, ketika sudah pergi dari pondok pesantren. Adakah harapan buat pondok pesantren apa biar kedepannya tuh lebih maju? Kalau harapan ya itu harapannya itu semoga itu pondok pesantren itu Al-Falah ini melahirkan generasi-generasi emas lah yang bisa memberikan manfaat baik kepada diri sendiri terutama kepada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Ya semoga itu harapannya itu kalian itu bisa mengambil ilmu yang ada di pondok pesantren itu sebanyak mungkin dan dipraktekkan. Sayang kalau punya ilmu banyak tapi tidak dipraktekkan. Bazir banget itu. Kalau Mas Imam merasakan apa sih hal yang paling dirindukan dari pas nyantri di Al-Falah? Yang saya rindukan itu banyak sih Mas. Baik dari waktu, setiap tempat detailnya pun saya rindukan. Karena saya di pondok pesantren Al-Falah itu cukup lama. Saya 10 tahun loh Mas di pondok pesantren Al-Falah itu. Dari waktu saya lulus SD pas SMP itu sampai tahun itu 2015 berarti 2015 saya lulus dari sini itu 2024. Saya baru lulus. Cukup lama dan saya juga tahu perjuangan ya terutama perjuangan dari Abisi ketika membangun pondok pesantren, membuat pondok pesantren Al-Falah itu yang tadinya enggak, orang-orang itu enggak tahu kalau di situ tuh pondoknya. Sekarang banyak orang tahu itu pondoknya bagus gini-gini. Dulu enggak tahu waktu saya itu. Ketika saya ini sedikit cerita ya Mas. Ketika saya di rumah ya Mas. Saya bertanya pondok di mana? Waktu saya SMP kelas 1 di mana? Di Al-Falah. Al-Falah itu sebelah mana? Belakang kecamatan. Orang-orang pada tanya, oh belakang kecamatan ada pondok po. Itu kan belum tahu ya ada sebelah sini. Tapi sekarang orang-orang pada tahu dan Abi pun cukup terkenal sekarang kan di kalangan masyarakat Gerabat, banyak yang mengenal sosok Abi Muhammad Hakim. Berarti kan Mas Imam itu kan sebagai alumni di sini itu kan cukup bangga ya kan dari perjuangan pondok ini sampai jadi besar. Iya, saya cukup bangga dengan pencapaian yang para santri ini dapatkan khususnya di tim media ini.
Keren sekali saya itu. Keren, saya paling bangga tuh sama tim Iman. Teman saya kan, ketuanya kan teman saya. Saya sangat bangga sekali. Yang dulunya cuma hasarannya itu masih kecil-kecilan, sekarang udah berani bikin seperti ini kan, membuat saya cukup senang. Dan saya cukup bangga kepada beliau. Baik, itu saja pertanyaan yang bisa kami sediakan buat Mas. Dan terima kasih udah mau meluangkan waktunya buat datang ke sini. Iya, sama-sama. Dan semoga yang Mas Imam rasakan atau Mas Imam jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan ta'aluk kepada guru itu sangatlah penting bagi santri yang sudah keluar dari pondok pesantren. Apalagi alumni kayak tadi Mas Imam, alumni terdekat di pondoknya. Boleh. Nah, itu dia buat teman-teman di luar sana yang sekarang sudah menjadi alumni, tetaplah kuatkan rasa ta'aluk kalian kepada guru-guru kalian yang ada di pondok pesantren. Nah, terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang membuat hati penonton tidak enak. Jangan lupa like dan komen dan subscribe pada channel ini, dan nantikan segmen-segmen berikutnya pada podcast Ramadan selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.